Oke guys, welcome back to my channel, dan sekarang kita bakal mereview Gundam Astaroth Origin dari lini HG Ibo ya. Kemarin kita sudah mereview Gundam Astaroth ya. Jadi untuk urutan Gundam Astaroth sendiri dimulai dari Gundam Astaroth Origin ini guys. Nah, lalu urutan yang kedua adalah Gundam Astaroth yang udah kita review kemarin. Lalu urutan yang ketiga itu adalah Gundam Astaroth Rinascimento. Nah, jadi urutan yang benar untuk Gundam Astaroth itu seperti itu ya guys ya. Lalu untuk background story Gundam Astaroth sendiri itu silahkan teman-teman googling atau cari sendiri di Google ya. Oke, jadi seperti itu aja guys. Nah, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai reviewnya. Oke, ini adalah tampak depan dari box artnya. Ini adalah tampak bawah dari box artnya guys. Ini adalah tampak samping dari box artnya. Dan yang terakhir ini adalah tampak atas dari box artnya. Oke, cukup untuk box artnya. Kita langsung aja ke unitnya guys. Ya, pertama-tama kita inspeksi dulu nih. Kita lihatin dulu ketampanan dari unitnya atau dari gunpla-nya sendiri. Oke, ini untuk personal favorite saya ya, karena dia berwarna merah. Jadi saya doyan nih yang warna merah seperti ini. Dan dia itu terlihat sangar guys. Nah, kita lihat tampak depannya seperti ini ya. Untuk bagian mukanya, kepalanya seperti itu. Nah, lalu untuk bagian badannya juga seperti ini. Bagian kakinya ya. Bagian belakangnya. Nah, untuk HG Ibo sendiri itu kita tahu mekanismenya terlihat ya, jadi keren seperti itu. Dan seperti biasa kalau Gundam HG Ibo yang saya suka itu saya warnain ya inner frame-nya jadi seperti ini guys. Nah, lalu ini untuk thrusternya juga saya painting ya, jadi seperti ala-ala thruster yang terbakar seperti itu. Oke. Nah, cukup untuk inspeksi awalnya, kita langsung lihat aksesoris yang didapat dari Gundam Astaroth Origin ini. Ya, pertama-tama kita bakal dapat stiker yang pasti ya, dan stikernya semua sudah saya pakai untuk di unit ataupun di aksesorisnya. Nah, lalu kita bakal dapat ini, 2 sayap. Jadi di sayapnya ini ada stiker, lalu di sayapnya sendiri itu ada artikulasi ya, seperti ini ya. Untuk kiri dan kanannya semua sama. Dan ini lebih keren lagi kalau teman-teman panel line ya, seperti yang saya lakukan ini, ada panel line sedikit ya, sedikit effort lah untuk mempercantik atau memperdetail Gundamnya sendiri. Lalu kita bakal dapat backpack untuk Gundam Astaroth ini. Dia ini bisa terbang ya ceritanya, jadi dia ada dikasih sayap dan thruster di backpacknya seperti ini guys. Dan ini ada artikulasi sedikit, nah jadi kita bisa ke bawahin dan ke atasin seperti itu, walaupun sedikit tapi lumayan lah. Oke, lalu kita bakal dapat ini tangan tambahan ya. Tangan tambahannya cuma dapat 1 by the way, dan ini adalah model yang untuk megang senjata ya. Kita nggak bakal dikasih penutup satunya ya, penutup tangannya. Jadi kita bakal swap dengan tangan kanannya nih, atau tangan kirinya deh, tangan kanannya ya kayaknya. Ininya nggak dapat lebih penutupnya. Nah, lalu ini kita bakal dapat weaponnya nih. Ini yang ditunggu-tunggu ya, weaponnya ini keren menurut saya. Ini langsung jadi weapon holsternya ya guys ya. Nah, jadi teman-teman tebak nih, ada berapa senjata di dalam satu holster ini. Nah, oke, ada banyak ya. Pertama-tama kita bakal copotin untuk tembakannya. Oke, ini Magnum ya senjatanya, pistol seperti itu, dan keren ya menurut saya ini modelnya. Seperti ini. Dan ini tidak ada artikulasi ya. Tidak ada artikulasi di sini, cuma 1 piece ini aja. Lalu ini adalah apa ya, palu godam seperti itu. Nah, lalu ada handle-nya di sini. Handle-nya itu nggak bisa kita utak-atik, nggak bisa kita kesana kemariin, tidak ada artikulasi di handle yang ini. Nah, lalu di sini kita bisa copot ya, yang warna merah ini. Nah, yang warna merah ini adalah konektor untuk masang pistol dan ini godamnya ini ya, palunya ini seperti ini ya. Ini konektornya berwarna merah. Nah, lalu ini nih gagangnya ini kok beda warnanya nih guys. Nah, gagangnya sendiri itu adalah dari pedang nih guys. Jadi ini bukan cuma 1 senjata, tapi 2 senjata dalam 1 tempat ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kita bisa buka, dan ini adalah pedang berwarna merah, which is cool menurut saya ya. Ini keren menurut saya nih pedangnya. Walaupun seperti ini ya, cuman 1 piece doang, tidak ada artikulasi. Oke, seperti itu guys. Nah, ini bisa dimasukin seperti itu tadi. Seperti ini. Nah, dan bisa kita keluarkan. Nah, dan ini ada bulatan kecil ya. Nah, ada bulatan kecil di sini, itu bukan tanpa arti ya. Jadi itu bisa kita colokin ya, pedangnya itu bisa kita colokin ke sini. Nah, untuk di tangannya ini ada aksesoris tambahan nih guys. Jadi ini bisa ada artikulasi sedikit. Nah, ke belakang dan ke depan. Dan ini kita bisa colokin dengan pedangnya nih. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini.
untuk pedangnya. Jadi tanpa dipegang ya, untuk pedangnya sendiri itu bisa langsung dipasangkan di unitnya. Keren ya, keren menurut saya, dan bisa giniin. Oke, seperti itu guys untuk aksesorisnya. Kita bakal dapat spare tambahan untuk sendi-sendinya ya. Oke, jadi ini adalah semua yang bakal kita dapat setelah selesai merakit Gundam Astaroth Origin ini guys. Gimana menurut teman-teman? Keren sih menurut saya. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Seperti itu guys. Nah, lalu kita bakal lanjutkan dengan artikulasi dari unitnya sendiri guys. Langsung aja. Oke, kita pertama-tama mulai dari bagian kepala. Nah, bagian kepala itu bisa 360 derajat, tapi perlu diperhatikan waktu kita putar ke belakang itu harus dinaikkan seperti ini agar dagunya tidak nyantuk dengan bagian ini ya. Nah, bisa 360 derajat untuk kepala putarannya, lalu bisa ke atas dan ke bawah seperti ini. Lalu apakah bisa kayak gini? Ya, bisa sedikit ya. Nah, lalu untuk shoulder padnya, kita lihat shoulder padnya modelnya seperti ini guys. Oke, modelnya seperti ini. Lalu ada konektor. Nah, konektor ini itu untuk masangin ini bagian sayap yang ini guys. Nah, ini kita pakai yang mana nih? Kiri atau kanan nih? Kiri deh. Oke, kirinya. Nah, seperti ini masanginnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tadi fold ke dalam seperti ini. Lalu kita bisa naik turunkan ya untuk ini konektor yang ini. Oke, seperti itu. Nah, lalu untuk shoulder padnya ini model nutup ya. Kalau model ngebukanya seperti ini. Oke, bisa dibuka ke atas dan ke bawah seperti itu. Nah, lalu tadi ini tentu ada artikulasi sedikit ya. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke bagian lengannya nih. Di bagian lengannya ya seperti ini, sama seperti Gundam HG Evo lainnya, model dan sistemnya seperti ini semua guys. Nah, lalu untuk tekukannya apakah banyak? Ya lumayan lah tekukannya seperti ini ya, sebanyak ini tekukannya. Nah, lalu untuk diputar-putar tentu bisa lah. Lalu untuk tangannya tentu bisa di swap ya, bisa dilepas dan bisa kita ganti seperti itu. Nah, tadi ini bagian tambahan ya, bisa ada sedikit artikulasinya seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke bagian torso atau badannya nih. Di bagian torso atau badannya tentu mekaniknya seperti ini. Lalu apakah bisa ya, kita nggak bakal panjang lebar ya. Untuk artikulasi HG Evo itu semua hampir sama guys. Oke, lalu kita ke bagian skirt. Oke, side skirtnya seperti ini modelnya. Nah, untuk side skirtnya ini modelnya seperti ini, ada konektor female-nya. Nah, konektor female-nya ini berguna untuk cantolin senjata atau weapon holsternya tadi guys. Oke, jadi weapon holsternya tadi sudah kita pasangkan kembali, jadi modelnya seperti ini. Dan ini ada konektor male-nya ya, kita masukin ke sini, mau ke kiri atau ke kanan itu preferensi teman-teman ya. Tapi untuk di gunpla-nya sendiri itu di kiri ya, weapon holsternya seperti ini masangnya. Oke, simple, keren, nggak ribet, nggak banyak ya, tapi langsung banyak di satu tempat aja. Menurut saya ini konsepnya keren sih. Gimana menurut teman-teman? Oke, lalu kita lanjut ya. Untuk di bagian front skirtnya itu nggak bisa kita apa-apain ya, ini mati seperti itu. Lalu di bagian back skirtnya itu juga nggak bisa diapa-apain ya. Nah, lalu di bagian back skirtnya itu ada konektor, ini bisa kita pasangkan dengan tidak ada ya. Ini kalau teman-teman beli part tambahan atau pakai kit base ya, kit base dari gunpla lain. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk di bagian kakinya nih, di bagian kakinya ada stiker, lalu ada tempat panel line ya, sedikit-sedikit. Untuk tekukannya seperti apa? Tekukannya seperti ini guys. Oke, itu nggak bisa full ya, sudah nggak bisa full ya, walaupun ini bukan karena nyantuk dengan thrusternya, tapi memang karena mekanismenya itu sampai segini doang ya. Oke. Nah, lalu untuk tendangannya seperti ini ya, banyaknya. Nah, ini nggak ada halangan nih, tapi ya nggak banyak karena ini armornya udah gemuk seperti ini ya, jadi dia nggak bisa banyak mainannya di sini. Nah, lalu di sini bisa terlihat untuk mekanisme kakinya seperti itu. Untuk modelnya sendiri, model kakinya itu seperti ini, ada thruster di belakang. Thrusternya itu nggak bisa kita apa-apain, nah, cuman bisa diputar-putar ya, tapi nggak bakal kita gunakan juga yang seperti itu. Nah, lalu untuk kakinya nih, ankle atau sepatunya nih seperti ini nih guys modelnya. Nah, ya seperti HG Evo pada umumnya lah.
Nah, bisa seperti ini, tapi dia nggak bisa full karena bakal nyangkut dengan yang ini nih. Oke, lalu untuk ini, untuk ankle-nya itu bisa seperti ini, ke depan seperti ini, ke bawah ya, full, hampir full, ya full dah menurut saya. Nah, tapi untuk yang di belakang nggak bisa diapa-apain, cuman di depannya aja. Oke, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau lihat, thrusternya banyak di kaki juga nih, keren menurut saya ya. Kayak sepatu-sepatu apa tuh. Oke, seperti itu aja untuk artikulasi dari Gundam Astaroth Origin ini. Oh ya, by the way, untuk backpacknya sendiri itu yang tadi ya, backpacknya jadi satu dengan ini kepala pesawatnya yang ini ya. Nah, kita tinggal cantolin di sini untuk backpacknya. Dan tentu artikulasinya tadi yang saya bilang ya, cuman ada di sini tangkainya itu. Dan seperti ini kelihatannya kalau kita pasangkan di unitnya nih. Ya, lumayan keren. Oke, segitu aja untuk artikulasi. Kita langsung colokin semua aksesorisnya ke unitnya. Oke, jadi seperti ini guys modelnya kalau kita colokin semua aksesorisnya. Wah, menurut saya nih keren banget ya. Nggak salah saya kemarin langsung beli ya, walaupun lagi harganya ya you know lah kalau barang baru itu seperti apa harganya. Nah, jadi ini saya beli tahun 2016 ya, waktu tanggal rilisnya, waktu dibawa ke Indonesia langsung oleh seller. Nah, seperti ini guys modelnya, menurut saya keren sih. Nah, jadi ada beberapa opsi ya untuk weaponnya itu teman-teman mau taruh di mana. Nah, lalu kita lihat dulu ya bagaimana kalau ini kita buka modelnya seperti apa untuk sayapnya. Nah, jadi seperti ini guys. Jadi kita bisa naikkan ini ya, bisa kita putar. Jadi dia seperti ini guys modelnya. Kalau dia lagi terbang ya, ini ceritanya lagi terbang nih. Oke, kita putar seperti itu. Nah, seperti ini guys. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk sayap menyayapnya ini. Nah, lalu untuk senjatanya seperti ini guys. Untuk senjatanya ini bisa kita colokin di tangan ya, seperti ini, pakai gagang yang ini. Dan hati-hati, gagang yang ini menurut saya gampang patah ya, karena dia sangat kecil dan sangat rapuh nih menurut saya, jadi harus hati-hati. Oke, jadi tinggal kita slide ke dalam tangannya. Nah, jadi seperti ini, dia megang, seperti megang apa deh, seperti ini ya, folding gun ya. Nah, lalu bisa juga kita pakaikan pedangnya nih. Nah, pakaikan pedangnya di sini. Oke, daripada ribet kita masukin ke sini kan, langsung pakai di ini aja. Lah, ini keren nih menurut saya. Nah, lalu untuk kalau mau pakai pistolnya boleh juga. Oke, pistolnya kayak gimana? Tinggal kita colokin ke sini ya. Tapi kita harus lepas ini dulu nih guys, untuk penutup tangannya ini. Nah, rada ribet, jadi saya contohkan seperti ini aja ya. Nah, seperti itu guys. Oke. Jadi segitu dulu ya untuk Gundam Astaroth Origin ini reviewnya. Kalau ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan ya. Jadi thank you so much yang sudah nonton, yang sudah mendukung channel ini. Yang suka dengan video ini tolong di like, tolong di share, dan juga jangan lupa komen tentunya guys. Oke, bantu terus dan support terus channel ini ya agar dapat berkembang nih guys. Oke, see you guys on the next video. Bye bye.